daripada setan dan kelas Pasgat ya. Soalnya manusia bisa menyakiti guys. Kalau setan katanya nggak bisa nyakiti ya teman-teman ya. Iya gak sih? Setan hanya bisa merasuki seperti dia yang merasuki hatiku benjir. Terus apa? Terus ditinggali. Datang dengan baik-baik, pulang dengan meninggalkan luka yang cukup dalam ya. Oke, let's go. Kita langsung aja masuk untuk EPOS dan juga RRQ di game yang terakhir, game 10. Kita akan lihat Diego udah mencoba untuk berbagai banyak role ya. Granger yang kini akan mencoba untuk melakukan pertarungan melawan seorang guys yang berada di area bawah. Ada Han yang juga kini terlihat sedang mencoba untuk memakai hero Kalia ya. Sama Fasgard yang juga kini sedang berada di area tengah sana. Saling membantu, tapi di Cairo kini mulai berhati-hati. Lompatan yang harus malah mengenai dirinya membuat ancaman. First Bolt akan terbuka di mana Fasgard juga kini datang dan Han bakal mencoba untuk memberikan bantuan dan ini bakal membuat satu kesempatan di mana First Bolt pun akankah berhasil bisa dilakukan. Bagi pertama gagal terjadi. Namun kita lihat ada sebuah inisiasi yang cukup baik meskipun kini Fahri harus menggunakan sebuah retribution untuk bisa mengambil ke arah sebuah Little Wonder. Aduh. Kenapa ambil kali beberapa buff juga yang kini sedang dimaksimalkan oleh seorang Fahri. Mencoba mengambil keuntungan dengan satu dua red buff juga yang akan berhasil bisa diamankan. Red buff yang berhasil untuk bisa dikunci. Coba menambah ke pertarungan di bagian atasnya kali dan seorang Alex harus berhati-hati. Dimana seorang Alex kini harus juga mencoba untuk memberikan penguatan terlebih dahulu karena turret di bagian tengah mulai dijadikan sebuah incaran karena wave-nya pun mulai masuk. Sementara dengan satu gengkingan yang kini bakal terbuka bakal sepertinya membuat seorang Alex kini dalam masalah tersambar dengan beberapa serangan dan harus membuat Alex pun terkena first bolt. Bagi pertama pun berhasil terjadi di mana seorang Rip pun juga kini akan mencoba dikejar. Namun ada pemain-pemain dari pasukan tim EPOS yang akan mulai bersiap untuk juga mungkin bisa terlibat dengan turtle yang kini juga akan mencoba untuk diperebutkan. Siapakah yang nantinya akan berhasil bisa mengambil karakter turtle yang ada di area atas sana ya. Kita akan lihat kesempatan yang kini bakal terbuka untuk pasukan tim EPOS di area atas sana. Retribution kaki ini bakal terkonek. Dimana seorang Zilan pun mencoba menggunakan satu buah inisiasinya. Namun berhasil diambil untuk seorang Zilan. Namun harus juga memakan korban. Seorang pemain pun hilang. Namun Alex pun masih masakan bahkan berhasil menjaga langsung serang Fahri di depan. Point kill pun terjadi. Di pada masa Sonic dari serang Del Cairo pun juga kini masih beraksi dan bantuan Happy Crossbow dari serang Gears pun kini bakal membuat Alex pun juga terkena point kill. Lihat dengan tim fight yang sangat baik dan dominasi yang sangat kuat berhasil ditunjukkan oleh pasukan dari RRQ membuat mereka kini akan berhasil menghancurkan turret yang pertama ya. Entah di bagian atas atau di area tengah. Dengan kini lompatan dan juga satu buah tsunami slam. Tambahan Virus Ray pun juga akan berhasil menjegal seorang Rift yang ada di area depan sana. Elmontek masih gagal untuk bisa mendapatkan momen dan kita kali mencoba untuk memberikan backup lain ke arah seorang Alex yang sepertinya kini udah berhasil ditumbangkan sebanyak 2 kali ya. Harus lebih berhati-hati lagi dalam membuka sebuah war di mana ada seorang Gears juga ya. Yang kini juga sedang mencoba mempersiapkan wave minion untuk bisa plating kembali di area bawah sana. Cuman Diego juga nggak akan kasih mudah. Apalagi dengan ini masih belum bisa mendapatkan poin pertamanya. Akan mencoba untuk memaksakan. Death Sonat akan tertembak. Ada satu buah Enchanted Talisman ya yang udah berhasil diambil juga oleh seorang Jake. Dengan kini mencoba memukul mundur. Ada sebuah tembakan yang berhasil membuat seorang Jazz pun kini terkena eliminasi pertama. Namun gengkingan pun juga akan terjadi di area top lane dengan adanya Alex yang harus menjadikan korban tambahan dan satu pincer pun terjadi. Dimana seorang Rip pun kini akan harus terkena point kill. Pengusian pun juga tadi sempat mencoba dilakukan. Namun last hit karena seorang Fahri kini harus malah berhasil didapatkan. Namun turret di bagian atas akankah berhasil dihancurkan untuk timnya kali dan satu di Sonic berhasil terbuka. Dimana Rip kini dalam masalah.
Bersama dengan masuknya juga serang The Cairo, kini mencoba untuk membuka lingkungan dua para pemain dan Fury Aspect. Membuat sebuah inisiasi tambahan pun harus terjadi dan harus membuat pasukan dari tim Pos pun kini dalam masalah meskipun mereka pun cukup baik untuk bisa menambah poin kill untuk gamenya kali ini. Lihat dengan tembakan-tembakan yang juga kini masih dimainkan. Dan dengan keuntungan yang juga akankah berhasil didapatkan lagi oleh pasukan dari Meraki di area sana. Atau mencoba diperebutkan, lompatan dari Gagal untuk bisa mengikat langsung member dari pasukan di Meraki. Namun dengan tur jauhnya, zone yang terjadi, apakah berhasil mempermudah pengambilan target bisa dilakukan? Dengan adanya beberapa pemain dari pasukan tim RRQ yang juga cukup nekat untuk masih memaksakan serangan mereka. Cairo akan mencoba untuk mengincarkan seorang Zilan di hadapan sana, lompatan berhasil kembali terpakai dan inikah menjadi sebuah masalah. Butuh damage yang benar-benar bisa dimanfaatin ya. Sebenarnya ini sihir sih. Kata baru mulai datang dan membuat masalah langsung terjadi. Dan point kill berhasil terbuka langsung dan serang Rift dan ada penculikan ini seperti yang masih gagal dilakukan. Purify game menjadi penyelamat. Namun serangan pun juga berhasil dilakukan dan membuat Gas pun harus tertumbangkan. Kedua kalinya Kemenang Sarto pun kini terbuka dan berhasil dikunci oleh pasukan dari Meraki. Dan lihat, ada satu pengambilan ke arah pemain, dua bahkan berhasil dilakukan oleh pasukan tim Pos yang membuat goalnya pun kini masih cukup untuk ternyata untuk pasukan dari tim Pos pun untuk kunci dengan membawa Evinan yang juga kini bakal masuk langsung ke arah turret yang ada di area bawah. Objektif Gaming kini bakal sepertinya akan mencoba untuk dimanfaatkan. Ada Fastguard yang harus lebih berhati-hati, tapi Han juga mencoba untuk datang memberikan beberapa serangan dengan pukulan dan juga penambahan darah yang bisa untuk dia dapatkan. Tapi GG gue masih cukup kuat. Lihat dengan darah yang masih ada dan tembakannya udah cukup dalam. Dan item-item yang juga ternyata berhasil diambil memang sangat-sangat kuat banget buat dari segi damage-nya ya. Capture dan juga satu buah Hunter Strike ya akan menambah damage yang akan berasa nantinya. Seperti Cairo kini juga harus berhati-hati. Yang saat lagi sempat digunakan, tapi mengatur jarak lagi untuk serang GG juga mendapatkan poin kill. Rhapsody pun berhasil dikeluarkan sehingga membuat Mega Crew didapatkan di saat belakang form dari sang Alex pun kini juga sedang mencoba mencari. Warga harus menggunakan flicker dan gagal untuk bisa dipegang. Sementara Tsunami Slam pun terbuka, namun ada serang Rift yang mencoba untuk menjadi bantuan. Satu buat Ciro-Cironya akankah berhasil untuk bisa membuat penyelamatan bisa terjadi. Dan Jack dengan Fear Strike-nya gagal menyambar, meskipun Fahri pun juga kini harus terkena poin kill. Lihat 3 pemain pun tersisa. Masih ada Han yang juga tadi sempat tertembak di sana. Namun pengancaran turret pun juga kini akan berhasil dilunasi oleh pasukan dari Pos di area tengah. Dengan satu turtle yang juga kini bakal muncul di arah top lane. Kita lihat siapakah yang akan berhasil untuk bisa memanfaatkan momentum dengan Lord yang ada di arah atas. Yang tentunya harus bisa diambil untuk teman-teman dari Pos dan juga teman-teman dari Meraki. Lihat dengan mulai masuknya lagi seorang Han untuk bisa mengambil ke arah pemain. Artinya kali ini harus bisa diwaspadahi. Ada ketiga yang bentar lagi juga bakal berubah menjadi Lord yang pertama. Ada The Cairo yang seperti dalam bahaya, masih menggunakan sebuah Satsani, tertembak dengan satu Deadson Natsa, membuat diri pun hilang. Dan satu Tsunami Slam pun juga kini akan berhasil untuk menarik dengan Petrusian yang juga berhasil masuk dari serang Fare, membuat masalah lebih. Dan Amy yang juga tadi sempat terbuka dari serang Jack malah membuat diri pun juga kini dalam masalah. Serangan yang terus bertubi-tubi membuat pemain-pemain dari pasukan tim Pos pun semakin banyak pemain yang harus dihilangkan. Dan Lordnya ini juga bakal diambil. Berhasil didapatkan langsung oleh pasukan dari teman-teman Meraki yang akan mencoba mengambil momentum langsung untuk Lordnya kali ini. Berhasil langsung diantisipasi dengan Retribution yang berhasil juga langsung dilakukan oleh seorang Fare kali ini. Dengan beberapa weapon yang juga kini akan dijalankan lagi teman-teman dari tim RRQ ya. Jadi mulai meningkat dari segi permainan, bahkan mereka punya kesempatan mungkin untuk bisa melakukan sebuah comeback-nya ya. Kesempatan Warren juga kini bakal apakah bisa dimanfaatkan
Ada Wave Minion yang juga kini bakal mulai berjalan ke arah Tulprim. Harus mencoba untuk bisa diantisipasi dengan baik oleh teman-teman dari tim pos. Jujur yang berhasil malah terbuka, Rip malah membuka masalah, dan lihat hati pun juga kini akan Kamres bisa dijangkau langsung dengan satu buah Black Dragon Bomb-nya dari Alex. Bahkan dua Pico pun kini mencoba diciptakan langsung. 3 pemain tersisa, namun Lordnya pun terlalu jauh yang harus mencoba diantisipasi terlebih dahulu. Tapi kali ini seorang Fari mencoba beraksi, berharap serang Zilan. Base Station pun terjadi, apakah serang Zilan pun berhasil memenangkan pertarungan? Di mana Wave Minion pun harus mencoba untuk kembali di plating di area tengah sana. Mungkin kejutan pun harus bisa dihancurkan di area tengah. Fastguard mencoba untuk kabur dengan darah yang sebenarnya masih cukup full ya. Cuman harus memikirkan juga sih posisi di mana serang Rip pun juga mencoba untuk menjangkau serang Fastguard dan juga mengejar secara perlahan dengan satu buah flexing time yang juga udah berhasil diambil langsung di tangan dari serang Gears. Menunggu dengan kini harus bersiap lagi untuk melakukan pertempuran. Apa dengan dimananya serang Gears ini masih belum bisa mendapatkan momen terbaik untuk bisa mendapatkan point kill tambahan. Harus mencari momen seperti di GG ya. Mereka udah merasakan langsung 8 poin kill ya, dan hanya tumbang 1 kali aja sampai di menit yang ke 10 kali ini dengan hanya 1 kali assist yang juga berhasil untuk dia dapetin. Coba memberikan lagi kontribusi dari segi warnya dengan Little Wonder yang ini juga akankah berhasil untuk bisa diambil. Dan terbuka lagi akhirnya dari Alex yang harus juga dijegal duluan. Poin kedua pun juga harus membuat serang Rip pun diamankan. 3 pemain tersisa dengan turret yang juga akan berhasil dijebol langsung ke area tengah sana. Besok palingan mau Wisnu udah langsung ini ya, dengan Wave Minion yang akan mulai didatangkan juga bukan hanya dari tengah tapi juga dari atas ya. Besok aku labnya agak pagi Bang Wisnu, boleh besok kalau mau ikutan boleh. Ini udah last game sih guys, sorry ya teman-teman yang belum bisa main teman-teman. Nanti saya besok jam 11 ke jam 12 sudah live teman-teman. Di follow dulu aja akunku. Ini si guys kena damage cukup dalam juga ya. Langsung membuat dia pun mundur dengan cepat ke arah belakang. Namun turut di bagian tengah pun gak bisa dihindarkan untuk malah dihancurkan. Dan akan menjadi posisi penting di mana pasukan dari Mararki akan mulai bersiap untuk bisa mengambil Kara Lord yang kedua mungkin buat gamenya kali. Dan Virus Rex pun menjadi masalah di mana Jack berhasil dijangkau, terus pun menggugurkan dirinya. Dan lompatan dari serang El Maman, Rip bahkan mencoba membuka juga sebuah cira-cira dan Black Dragon fokus kini mulai masuk, tapi malah menjadi makanan di mana sebuah dampak yang tadi sempat terjadi. Dan Alex juga bisa sendiri untuk bisa menahan pertempuran. Bencananya 2 pemain tersisa. Iya masih lag harusnya. Kalau siang harusnya masih lag. Dengan satu lagi serangan yang harus membuat seorang GG gue pun kini bakal tersabar. Killing pun terjadi. Sayang sekali, namun kali ini jangan pula bersedia dan masih punya momentum di mana defense pun masih cukup kuat untuk bisa dimanfaatkan. Tapi Lordnya bakal jadi tujuan utama. Besok aku labnya kelar sampai jam 5-an kayaknya teman-teman. Besok jadi kan yang mau ikutan main besok sampai jam 5 gas kan guys, oke? Siang-siang ya kan, bolos dulu sekolahnya, pre dulu kerjanya, langsung main aja ke kostumku guys, oke. Enggak bercanda guys. Jangan lupa sekolah lah guys, sekolah lah teman. Nah, sekolah yang pinter, kerja juga dengan yang baik teman-teman ya. Oke, ini akan jadi penentuan di mana pasukan dari tim Mararki akan berhasil untuk bisa mengamankan kemenangan di matchnya kali ini. Lord yang akan perlahan mulai masuk bisa menjadi opsi penting untuk kekalahan dari pasukan pun kini akan terjadi, di mana masuknya juga serang Fari bisa membuka masalah. 4 pemain pun harus berhati-hati, di mana satu serangan tambahan pun juga akan terbuka, tapi malah membuat GG pun berhasil menjangkau tembakan yang cukup baik untuk bisa menyambar dengan poin tambahan. Tidak sering pun juga kini terjadi, kalau itu juga dilakukan oleh seorang Jack mencoba untuk mengcover posisi, namun guys pun gak bisa untuk dimudahkan terkena poin kill meskipun ada akhirnya sebuah eliminasi yang berhasil didapatkan. Dan The Cairo kini harus sendirian, terlihat dalam masalah jika harus memasakkan serangan sendirian, tapi malah berhasil untuk membuka sebuah double kill dan wipe pun sempat tadi terbuka. The Cairo bakalkah menjadi pahlawan untuk bisa memenangkan karena gamenya dengan Wave Minion yang juga kini mulai dibawa ke area tengah. Rip mencoba dihambat pergerakannya dengan base turret yang kini akan berhasil dihancurkan. Ada Wave Minion yang juga mulai didukung lagi untuk bisa masuk ke dalam, dan Rip harus berhati-hati
Masih ada seorang pemain yang akan mencoba untuk menahan juga pertarungan di area battle yang kali ini. Jadi masih punya kesempatan untuk bisa menahan ya. Best sulit untuk bisa dihancurkan untuk dari segi gamenya. Dan pengambilan Purple kini juga akan terjadi untuk bisa didapatkan oleh pasukan dari tim Hierarchy. Purple mungkin berhasil diambil di tangan dari sang Fastguard yang akan mulai mencoba untuk mendapatkan juga momen di area bawah dengan Lord yang akan berhasil diambil di sana. Satu buah konsil terbuka, akan mencoba untuk mencari pemain yang mungkin bisa untuk diamankan. Pukulan dari serangan bersama dengan satu tarikan Tsunami Slam sempat dibuka, namun gak ada cover yang cukup lebih, harus membuat Harpo ditumpahkan langsung dan gak ada damage dealer yang kayaknya gak bisa membantu serangannya kali ini, dan double kill berhasil dibuka oleh selang GG gue yang juga akan berhasil bisa mengunci sebuah triple kill. Dan apakah akan berhasil untuk melakukan sebuah maniak? The Cairo mencoba dikejar, jadi pemain ini juga masih ternyata memaksakan satu last hit seperti akan dilakukan. Mega pun dikunci dan Pare pun harus mundur di saat wave-nya pun kini bakal dijalankan langsung di area ke tengah sana. Ini bencana karena Lord pun muncul dan harus malah membuka warnya. Itu free hit banget si Granger-nya ya teman-teman ya. Belum lagi dengan gak ada damage dealer yang tadi sempat bermain-main terlebih dahulu ke arah atas, dan Lord-nya udah berhasil langsung diambil. Didapatkan langsung untuk pasukan tim pos yang juga bahkan membuat Fare pun kini harus kehilangan langsung sebuah immortality. Dikejarkan dengan satu point kill yang mungkin bisa terjadi, namun satu konsil pun terjadi. Mencari pemain untuk bisa dikejar dengan defense yang harus dipertahankan ya. Apakah berhasil nantinya bisa membuat pasukan dari tim Pos sulit untuk mendapatkan ke arah sebuah kemenangan? Ya, Lordnya akan mulai berjalan ke area tengah sana. Ini akan menjadi masalah. Lumayan dengan datangnya juga beberapa wave union yang juga kini akan berjalan ke arah tengah. Dari harus berhati-hati. Dan belakang Fokus kini datang, coba untuk mencari serang Ges yang akan terjadi pemain yang akan ditumbangkan duluan. Bisa penghancuran Karatudot pun masih gagal dilakukan, dan Lord yang ketiga ya ternyata masih sulit untuk bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari Mipos di gamenya kali ini. Mundur harusnya, namun Pelusion mencoba untuk juga mengenai langsung member dari pasukan tim Mipos. Dan Happy Crossbow pun berhasil juga menabrak langsung ke arah satu orang pemain lain, dan dia menjadi bencana karena Zilan pun harus mundur bersama dengan seorang Jack. Tapi ada pemain yang masih tertinggal. GG gue mencoba untuk mengatur posisi yang lebih baik lagi dan harus mengambil karena beberapa buff yang harus dia kunci terlebih dahulu. Untuk gamenya kali ini, jadi masih ada sebuah penahanan yang masih bisa diperkuat oleh pasukan tim Pos, dan kita akan lihat bagaimana caranya nanti ada perebutan untuk dilakukan ke arah Lord yang ada di area atas. Lord yang nantinya akan mencoba untuk saling dikunci ya. Untuk kedua tim, siapakah yang nanti akan berhasil untuk mengambil? Dengan serangan yang dia harus terbuka, Purple-nya kini harus didapatkan oleh serang Ges. Mas Bocor pun juga tadi sempat dilakukan langsung. GG gue mendapatkan monster kill. Dan juga kini ada Black Dragon Form yang harus terbuka langsung. Dan apakah ini bakal menjadi momen di mana pasukan dari Mipos pun mendapatkan keuntungan dengan war yang masih akan mencoba dijalankan membuat masalah. Namun sayangnya Alex pun tumbang di sana. Peacock Samban pun terbuka buat pasukan dari Hierarchy yang masih bergegas menjalankan lagi sebuah areanya di bagian tengah sana. Ini menjadi ancaman di mana sebuah comeback pun juga akan terjadi, dan untungnya seorang Zilan masih berhasil kabur, dan Pare mencoba untuk juga mendapatkan langsung buff yang ada di area top lane, memberikan intimidasi lagi untuk pasukan dari teman-teman Mipos yang kini sudah harus terus tergerus dari segi wave-nya, dan terus juga membuat mereka pun kesulitan karena loot-nya ini juga mulai mencoba untuk diambil juga oleh teman-teman dari tim Hierarchy di atas sana ya. Lord kini akan mencoba untuk langsung diambil, dan sepertinya akan berhasil didapatkan tanpa ada sebuah masalah yang cukup lebih. Lordnya akan mulai berjalan, dan kita lihat kali ini ada beberapa pemain dari pasukan tim Pos yang harus mencoba untuk mundur.
Pemain dari belakang akan menjadi sebuah kunci di mana mereka harus bisa mempertahankan ya base-nya untuk kali ini. Di mana beberapa pemain dari pasukan tim Araki pun juga kini akan mulai masuk langsung ke area dalam sana. Base-nya akankah nantinya bisa dihancurkan? Dengan tentunya ada beberapa pemain yang juga kini bakal datang mempersiapkan keluar. Dimana kali ini ada seorang Fare yang siap untuk bisa memberikan crowd roast. Rangkaian fusion yang juga mungkin bisa terjadi kalau menjadi tujuan bersama untuk terkena sebuah sambaran. Ini pun juga berhati-hati. Pojok sambar dan satu Kairo pun berhasil terbuka dan membuat sebuah double kill pun kini berhasil terasa. Dan endgame-nya pun akhirnya didapatkan di sana. Endgame-nya akhirnya berhasil dikunci langsung untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Membuat kini EVOS pun harus berhasil dikalahkan dengan kemenangan yang harus terjadi untuk gamenya kali ini. MVP dari seorang The Kairo ya, jadi garda depan membuat bencana dengan cukup kuat dari segi damage dan juga dari segi pertahanan yang bisa untuk dia lakukan di sana. Dengan Thomas yang juga berhasil dikunci, ada Fare dan juga Fastguard dan 2 silver dari Guys dan juga Han. Sementara dari segi MVP dari pasukan tim lawan lagi dan lagi ya. Ini GG gue emang kuat banget sih guys. Dengan 4 silver yang juga terjadi ke arah Alex, Zilan dan Jack bersama Riff. Kasih juga kalian bisa cek aja 33 poin kill berbeda dengan 27 poin kill. Durasi pertandingan kini udah berhasil mencapai ke arah 19 menit 53 detik.